Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109 dari kelas B. Kali ini saya akan membahas mengenai teori komputasi, bahasa, dan otomata. Jadi di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu mengenai teori komputasi, teori bahasa, dan juga teori otomata. Nah, yang pertama itu ada teori komputasi, yaitu adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Nah, bidang ilmu ini terutama membahas hal yang terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Nah, jadi dalam teori komputasi ini terdapat 3 cabang, yaitu yang pertama ada teori otomata, yaitu adalah sistem atau mesin abstrak yang matematis yang mengacu pada definisi dan sifat-sifat pada komputabilitas model automata. Yang paling kuat itu adalah mesin Turing, di mana automata ini digunakan sebagai model teoritis untuk mesin komputasi dan digunakan untuk pembuktian tentang komputabilitas. Kemudian yang kedua itu ada teori kompleksitas, di mana teori ini itu membahas efisiensi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan 2 aspek utama, yaitu mengenai kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, di mana ini adalah pengukuran jumlah langkah yang diperlukan untuk menganalisis dan memecahkan masalah, dan dengan demikian maka akan menentukan jumlah ruang memori yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada teori komputabilitas, yaitu teori yang membahas sebuah pertanyaan-pertanyaan, yaitu tentang sejauh mana suatu masalah dapat dipecahkan di komputer. Nah, ini terjadi ketika komputer dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, namun ketika tidak dapat menemukan solusinya, nah masalah penghentian ini tidak dapat dipecahkan oleh mesin Turing adalah satu hasil yang terpenting, ya, dimana dalam teori komputabilitas ini tuh contoh dari masalah yang konkret yang mudah diformulasikan, tetapi pada saat yang sama ini mungkin tidak dapat dipecahkan melalui penggunaan mesin Turing itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada model dari komputasi, itu ada FSA, PDA, dan mesin Turing. Nah, untuk FSA sendiri itu adalah finite state automata yang terbagi menjadi deterministic finite automata atau biasa disebut dengan DFA, dan non-deterministic automata yang biasa disebut dengan NDFA. Nah, FSA sendiri itu adalah model matematika sistem dengan masukan dan keluaran diskrit. Nah, FSA ini juga dapat menerima inputan dan output yang memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisinya. Nah, contohnya itu pada kehidupan sehari-hari itu kita bisa lihat pada sekumpulan tombol pada konsol video game. Kemudian kita juga ada saklar dan lampu. Gimana sih maksudnya gitu? Nah, jadi kan itu konsol video game, ya. Jadi dimana pada konsol video game itu, tombol konsol video game itu saling terhubung ke serangkaian tertentu di dalam game tersebut. Nah, apabila ketika user itu menekan tombol tertentu, maka sistem otomatis akan mengetahui tindakan yang sesuai gitu. Nah, itu kan juga ada saklar, ya. Nah, jadi saklar ini tuh udah di rangkai dimana ketika seseorang ingin menghidupkan lampu, maka seseorang tersebut akan melakukan suatu tindakan atau suatu action itu untuk menekan tombol saklar tersebut, yang mana tombol saklar tersebut itu sudah diatur untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh si pengguna, yaitu ingin menghidupkan atau mematikan gitu. Nah, selanjutnya itu ada PDA, di mana PDA ini tuh adalah pushdown automata, yang mana terbagi menjadi deterministic pushdown automata, DPDA atau DPA, dan ada juga non-deterministic pushdown automata, NPDA. Nah, PDA sendiri adalah suatu model komputasi dalam teori bahasa formal dan otomata, yang mana ini adalah jenis otomata yang dapat digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat dihasilkan oleh tata bahasa kontekstual. Nah, PDA ini juga mempunyai kemiripan dengan mesin Turing, tetapi mereka memiliki tumpukan atau stack sebagai tambahan yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data sementara.
Nah, ini di sini PDA ini memungkinkan kita untuk mengenali string-string seperti 0011, 00001111 dan masih banyak lagi ya. Nah, dimana ya 0 itu jumlah 0 itu sama dengan jumlah 1, tetapi tidak dapat mengenali string. Nah, seperti string 0101 yang mana pada string ini jumlah 0 tidak sama dengan jumlah 1 gitu. Ini contoh dari finite controlnya dari gambarnya. Kemudian di sini ada mesin Turing. Jadi mesin Turing itu adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, tepatnya pada tahun 1936, yang mana ini adalah model paling dasar dan kuat dalam teori komputasi dan digunakan untuk menjelaskan batasan dan kemampuan komputasi. Nah, mesin Turing ini juga dapat memodelkan komputasi yang lebih kuat daripada otomata seperti finite automata dan pushdown automata. Nah, mesin Turing ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu sebuah pita tak terbatas dan kepala pembaca atau pisah yang dapat bergerak sepanjang pita. Jadi ini. Nah, selanjutnya itu ada teori bahasa, di mana teori bahasa dalam komputasi adalah cabang dari ilmu komputer dan matematika teoritis yang berfokus pada studi tentang bahasa. Nah, ini adalah bidang yang sangat penting dalam pengembangan algoritma, penganalisan bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, teori otomata, dan bahkan masih banyak lagi dari berbagai aspek lain dari komputasi. Kemudian, tata bahasa atau grammar ini bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Kemudian pada tahun 1999 ini, seorang ahli bernama Noam Chomsky itu melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4. Nah, itu yang disebut dengan hierarki Chomsky. Nah, yang pertama itu ada golongan tipe 3, yaitu ada kelas tata bahasanya itu disebut dengan regular grammar yang mempunyai mesin pengenal bahasanya itu finite state automata atau FSA. Kemudian ada golongan tipe 2, yaitu ada context free grammar atau CFG yang mempunyai mesin pengenal bahasanya itu PDA, pushdown automata. Kemudian pada golongan tipe 1 itu ada context sensitive grammar CSG, itu mempunyai mesin pengenal bahasa itu linear bounded automata. Kemudian ada tipe 0 itu atau aneuristic grammar, itu dia memiliki mesin pengenal bahasa itu mesin Turing. Kita bisa lihat ya dari penggolongan bahasa di sini. Selanjutnya itu ada bahasa formal. Nah, di dalam bahasa formal itu terdapat untai atau string, di mana untai atau string ini adalah serangkaian dari simbol-simbol untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Nah, misalnya kita memiliki alfabet 1 dan juga 0. Nah, kita bisa buat untaiannya itu menjadi 1, 0, 1, 0, atau juga bisa 0, 1, 1, 0, dan bisa juga 1, 0, 0, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada alfabet, di mana alfabet ini adalah sekumpulan simbol. Contohnya itu tadi bisa berupa angka, yaitu 1 dan 0. Kemudian juga bisa kita menggunakan tanda tambah, minus, dan juga kali gitu. Dan juga kita menggunakan abjad A, B, C, dan Z sampai seterusnya. Selanjutnya itu ada simbol, yaitu adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misalnya itu alfabet. Tadi udah dijelasin ya di atas, itu 0, 1. Nah, maka 0 ini dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Nah, tadi kan dibahas tentang string ya. Nah, jadi string ini dikatakan diterima oleh mesin Turing itu apabila mencapai state akhir, final state ya. Nah, biasanya itu ditandai dengan lingkaran ganda gitu. Nah, kemudian kayak yang ini nih. Nah ya, kita lihat di gambaran dari FSA. Oh, ini kita bisa lihat di FSA. Nah, final state itu biasanya diawali dengan state ganda. Nah, final state ini nggak harus biasanya dia di ujung gitu. Dia bisa ada 2, bisa ada 3 gitu. Nah, untuk garis start awal itu tuh dikatakan sebagai
State awal itu ketika selalu diawali oleh panah tanpa inputan. Nih, di sini ini panah tanpa inputan ini kan ada panah ya. Ini panah ini melambangkan transisi. Nah, jadi kalau di sini ini nggak ada inputan, itu biasanya ditandai dengan state awal gitu. Tapi kenapa di sini bisa juga jadi ada lingkaran ganda dan ini menjadi state akhir, itu bisa juga gitu. Dan itu lumrah terjadi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada otomata. Nah, di mana otomata ini adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal dan memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Nah, otomata ini adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan, yaitu generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, teori otomata ini dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, dan pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan. Dan selanjutnya, nah, otomata ini terdiri dari jumlah state ya, dan transisi antara state tersebut. State itu tuh kayak suatu keadaan atau kedudukan gitu. Tadi juga dibilang kan kalau state awal itu ditandai dengan lingkaran tunggal dan sedangkan state akhir itu ditandai dengan lingkaran ganda gitu. Nah, state awal ini tuh dia itu tuh stringnya itu diawali dengan panah tanpa inputan gitu. Oke, udah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.